Kata orang, alam Indonesia itu indah. Kata orang, Indonesia kaya akan budaya. Tapi bagiku tak lengkap rasanya bila mata ini tak langsung melihatnya. Ataupun hati ini tak mampu merasakan di setiap keindahannya. Saya ingin membuktikan apa kata mereka. Inilah sebuah kisah perjalanan solo backpacker keliling dunia. Saya pergi meninggalkan keluarga, kerabat, dan juga zona nyaman saya di bagian barat Pulau Jawa. Semuanya terasa berat ketika kaki ini mulai melangkah, hanya untuk menggapai mimpi, ataupun sekedar mensyukuri apa yang Tuhan beri. Yah, saya akan pergi seorang diri dengan waktu yang tak kapan berakhirnya. Transportasi darat dan laut menjadi pilihan utama saya sebagai penghubung dari suatu tempat ke tempat lainnya. Alhamdulillah, akhirnya setelah setahun lebih dari pulangnya dari Mekah itu, gue baru bisa keluar lagi. Dan kali ini gue mau insya Allah keliling Indonesia dulu sebelum melanjutkan mimpi gue di Afrika. Ini gue di terminal Sukabumi jam setengah 3 jam. Nih gue ke Jakarta dulu. Nanti dari Jakarta ke arah timur. Nah, ini ada bis. Oh, ini ke Bandung. MGI. Gua paling ke Rambutan atau ke Pasar Rebo. Pilihannya ada Agra sama Lana Jaya sih biasanya jam segini. Agra ke ini ke Pelabuhan Ratu dong. Pelabuhan Ratu. Kirain ke Bandung. Nah, pilihannya Agra Mas yang jurusan Lebak Bulus turun di Pasar Rebo atau Lana Jaya ke Rambutan. Soalnya nanti lanjut ke timur juga kemungkinan gua naik dari Pulau Gebang. Oke. Paling bentar lagi gua ke dalam lah. Kayak gini ya sekarang ya. Ini suasana di dalam. Sayang banget. Ini kayak apa ya? Kayak banyak. Mungkin udah lama kali gue kesini jadi. Ya mudah-mudahan bisa makin ramai ya. Soalnya udah banyak travel juga. Jadi banyak pilihan. Oke lah, ini gue belum tahu nih mau naik yang mana. Soalnya bus ke Rambutan belum masuk ke parkiran, ke ininya, ke peron yang tersedia Agra. Tapi lihat nanti lah. Gue belum tanya-tanya sih. Di sana ada deretan bis-bis Bandung. Ini ada ke Rambutan nih. Ini ada Hibah, Kalideres. Sama sebelah sananya ada Sinar Jaya ke Cikarang, Bekasi, sama ke Merak. Tapi Merak kayaknya pagi deh. Juga ke Cikarang. Nah itu Epastar. Oh itu deretan bis ke Sumatera. Bis. Ya itu Epastar ke Sumatera. Terus ada MPM ke Padang. Ke Jambi kayaknya nih. Epastar. Nah ini ada Agra. Kemana tuh? Oh itu Rambutan juga. Bisa apa tuh ya? Sugi ada ini baru ya. Nih Bak Bulus sudah mau keluar jam 3 ya. Iya 2.55.
Nah itu dia, rambutan mau keluar. Ini yuk. Oh, rambutan. Rambutan. Ngapain ya? Ada paket nambahan itu 10.000. Dia pulang 20.000 yang puasa ojek ada sekali ini sih. 32. Belakang ada smoking. Apa sih itu? Armada bus perlahan mulai dijalankan, meninggalkan kota kecil sejuta kenangan tepat pukul 3 dini hari dari Terminal Sukabumi. Saya menggunakan jasa transportasi dari perusahaan otobus yang masih eksis hingga saat ini, yaitu PO Lana Jaya. Di persimpangan jalan ada beberapa penumpang yang naik ke dalam bus. Salah satunya seorang kerabat yang cukup dekat namun sudah lama tidak berkomunikasi. Saya tidak menyangka bisa dipertemukan di sini. Namanya Mang Ius. Ini gue gak nyangka, ternyata barusan nih Mang Ius. Jadi satu bis sama teman gue. Nih rokokan dulu di belakang. Jadi AC-nya gak nyala ya kalau malam itu. Tapi malam itu lebih cepat daripada siang. Jadi gak banyak ketem, karena berasa sih biasanya kalau yang subuh itu mereka putar balik dari Jakarta. Jadi misalnya bis ini dia ada jadwal jam 5 dari Jakarta ke Sukabumi. Nah, bagaimana caranya? Jam 5 itu, sebelum jam 5 itu udah sampai di sana. Jadi makanya cepet, dia nggak terlalu pikirin penumpang harus full atau gimana gitu. Jadi bisa mungkin nyampe pas jadwal dia di sana. Oke, ini tarifnya belum tahu berapa. Mungkinan 50-60-an kayaknya. Ini dia pertigaan Cibolang. Jam 3.30 4. Ini kalau jalan terus sebelum jam 5 kayaknya bisa nyampe Rambutan. Bisa 2 jam sih kalau malam kayak gini. Lampunya terangin. Kayaknya ada penumpang di depan. Tapi atas di Payun. Jadi ternyata benar 50.000. Jadi gua langsung kasih aja barusan 50.000 dan dia nggak minta lagi. Mungkin karena memang kalau apa ya, yang udah tahu itu pasti udah ngerti gitu tarifnya. Cuman kalau kita nanya berapa tarifnya, berapa, pasti nggak pasti sih, cuman kadang ya gitulah. Mungkin kalau biasanya 50 kayak jadi 55 atau 60. Soalnya beberapa case dia kadang beda-beda tiap penumpang. Yang penting asal jangan nanya tapi tahu gitu, nah, pasaran tiketnya berapa. Oke. Nah, ini baru sampai di mana nih? Nyampe aja, John? Karang Tengah aja. Yang ini udah mau ke Cibadak. Udah pasar Cibadak nih kalau siang. Wah, macetnya. Ini masih sebelah sini, pasar sebelah sana. Gokil nih macetnya. Apalagi musim liburan. Waduh, jangan liburan dah, weekend aja dah. Woi. Masalahnya numpuk di sini, yang jadi keluarnya di Parung Kuda, jadi numpuk di sini. Mungkin kalau tol Sukabumi udah jadi, harusnya apa? Aman lah, mungkin ya. Bakal rame ya bis premium yang masuk ke Sukabumi. Sekarang aja udah Agra udah masuk. Yang iya, terakhir Agra sih yang ke Wonogiri itu yang masuk.
juga ada yang ke Denpasar juga yang baru. Ya paling pemain lamanya Santika, Hiba. Kalau Hiba sih emang udah lama. Oh ini dia berhenti nih di pasar, yang ngetem sebentar, pasar Cibadak. Setelah ngetem di pasar Cibadak yang cukup singkat, bus kembali melaju. Saya duduk lagi ke depan menikmati ruas jalan provinsi wilayah Kabupaten Sukabumi. Suara kriat-kriat dari armada ini mungkin akan mengganggu buat sebagian orang. Tapi bagi saya ini cukup asik buat perjalanan jarak dekat. Apalagi jam-jam hening seperti ini. Bersyukurlah masih bisa merasakan naik bus lawas yang masih terawat dan beroperasi hingga saat ini. Di sini udah banyak masuk kawasan industri, udah banyak pabrik di sini. Nah, untuk jalanan Sukabumi Bogor ini didominasi sama mobil-mobil ekspedisi sama truk-truk pasir. Kalau jam segini ini biasanya kalau siang ini nggak terlalu rapi jalur ini tuh sama mobil-mobil, mungkin karena malam jadi ya mereka hebat uang jalan buat tol. Ini pada lewat sini ya kan, mungkin karena sepi juga. Bentar lagi oh ini Pocari Sweat. Ini pabrik Pocari Sweat di kiri. Nah, berarti bentar lagi gerbang tol Cigombong. Nah ini jam 5 pas sudah ada di pintu tol Cigombong. Kita lihat, oh masuk nih, yang udah kasih sen, berarti masuk tol Cigombong. Ya semuanya udah mulai terang. Ya kalau kata orang jam mepet. Sekarang gerbang tol ini udah nggak terlalu ramai semenjak adanya gerbang tol Parungkuda. Apalagi nanti sudah sampai Sukabumi, wah ya seperti biasalah weekend kalau nggak musim lebaran, musim liburan itu pasti gerbang tol ini tuh macet bahkan sampai mengular. Gerbang tol Cigombong 1 berapa sekarang ya? Terakhir gua dulu pernah bawa mobil tuh 12.000, tapi nggak tahu sekarang.
Aduh, dekat tuh. Bus berbelok masuk ke tol Bocimi di gerbang tol Cigombong. Jalur tanpa hambatan ini sangat berdampak positif bagi warga Bogor, Ciawi, dan Sukabumi, terutama untuk peningkatan perekonomian daerah dan waktu tempuh yang lebih singkat. Karena sebelum hadirnya tol Bocimi, di sini terkenal dengan kemacetan yang mengular sepanjang jalur arteri Bogor hingga Sukabumi. Apalagi saat akhir pekan atau musim liburan. Nah, ini keluar di Ciawi. Berbelok, udah terang ya. Ya, berharap adalah nanti penumpang biar nggak kosong banget, kasihan. Setelah setengah jam perjalanan, bus keluar di Ciawi. Dan saya bakal berpisah dengan Mang Ius di sini. Aku di mana posisi? Nah, krunya lagi ngatur posisi buat tembak di Ciawi. Jawi. Masihnya baru dinyalain ya barusan. Ya, Maka. Ya, Mangkus. Kadenya. Jon. Ini kabaran we, heeh. Ya. Nah, ini ngetem dulu nih di sini. Ini Agra terus. Aduh aja. Ini Marita juga sama kerambutan nih. Jadi saling dorong. Gue takut salah. Oke, yang tahu aja boleh dikirim. Ini yang menarik ini. Ini udah jalan lagi, berarti nggak lama ya. Cuman 10 menit, 15 menitan. Cuman 15 menit. Wih, HR bersolawat.
Sang driver kembali menarik tuas handbrake-nya di perempatan Ciawi langsung masuk tol Jagorawi saat langit sudah terang. Suasana sejuk di luar mewarnai perjalanan ini. Apalagi saya dan Mang Ius habis bernostalgia tentang apa yang pernah kami lalui bersama. Mulai dari masa SMA, naik gunung, sebelum kembali pada arah kehidupan masing-masing. Semakin mendekati tujuan akhir, suasana kota terasa lebih hidup. Gedung-gedung tinggi, flyover, dan hiruk-pikuk lalu lintas menyambut kedatangan kami di ibu kota Indonesia ini. Ini sudah mau masuk terminal Kampung Rambutan. Saya pun turun di terminal Kampung Rambutan dan bersiap kembali untuk melanjutkan perjalanan ke Indonesia Timur. Nun, A. Oke guys, alhamdulillah udah sampai di terminal Kampung Rambutan. Sekarang lanjut naik Transjakarta ke Kampung Melayu, ke Cakung. Ini suasana pagi di terminal Kampung Rambutan. Oke lah, pokoknya gitu dulu aja. Cek, saya tinggalin. Pokoknya gitu aja dulu. Koral Lana Jaya oke. 50.000 Sukabumi Jakarta. Dan ini baru permulaan. Masih panjang banget perjalanan. Enjoy. Nanti dulu. Pokoknya thank for support. Tonton terus video-video gua. See you.